Halo Indonesia, selamat datang di podcast Torang Bicara. Perkenalkan, saya Aurelia Jilian Edi, perwakilan dari Papua Tengah. Dan saya, Veronica Warait, perwakilan dari Papua Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu topik atau isu yang perlu sekali kita bahas nih. Tahu nggak, Miss Vero, kita bakal bahas apa? Topik yang sangat menarik dan perlu kita bahas. Apakah itu relate dengan kita sebagai perempuan? Bener, pastinya. Berarti apakah itu berkaitan dengan keluarga? Bisa jadi, Atau kalau bisa jadi pendidikan? bisa jadi juga. Atau jangan-jangan pekerjaan? Benar sekali. Nah, kita pada podcast kali ini bakal membahas sesuatu yang relate dengan pekerjaan, khususnya ketidaksetaraan gender pada pekerjaan nih. Nah, karena pada saat ini kita akan membahas dengan tema yang dulu sudah disebutkan oleh Miss Jilian, kami di sini ingin disclaimer terlebih dahulu. Mungkin nanti teman-teman yang menonton mengetahuinya kayak kami ini sudah bekerja, tapi padahal kami ini masih mahasiswa, yang mana aku mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas swasta. Dan saya mahasiswa masih semester 2 nih. Kita belum ada banyak pengalaman ya di dunia pekerjaan, tetapi menurut kita topik ini sangat perlu kita bahas. Nah, jadi karena kita akan masuk ke dalam pembahasan ini, sebelum makin masuk, mungkin kita singgung terlebih dahulu kali ya Miss Jilian tentang pengertian ketidaksetaraan gender itu apa. Dari Miss Jilian? Oke, menurut saya ketidaksetaraan gender itu di mana laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak yang seharusnya, di mana misalnya salah satu gender yang lebih ditinggikan atau salah satunya lebih ditinggikan lagi, dan sebenarnya kita semua itu memiliki hak yang sama gitu. Nah, menurut Miss Vero sendiri ketidaksetaraan gender itu apa? Kalau dari saya pribadi sama persis ya dengan apa yang disampaikan oleh Miss Jilian, yang mana ketidaksetaraan gender itu berarti adanya ketimpangan peran dan hak yang didapatkan gitu. Jadi ada satu gender yang lebih khusus, ada satu gender yang lebih kurang. Contohnya mungkin yang bisa kita pahami misalnya seperti perempuan gitu kan, kita kan lagi membahas tentang perempuan ya. Yang mana kayak perempuan yang harusnya setelah SMA tuh bisa bersekolah tinggi, tapi ada di mana suatu momen dia harus menikah, atau ketika sudah menikah harus berhenti dari pekerjaannya. Itu kan juga termasuk dari ketidaksetaraan peran yang mana didapatkan oleh perempuan. Bener nih. Nah, Miss Vero kan udah di tingkat akhir perkuliahan, pastinya udah pernah magang dong. Nah, boleh nggak ceritain gimana sih magangnya? Apakah ada pengalaman ketidaksetaraan gender? Kalau magang sendiri sedikit brief aja. Jadi selama saya kuliah, saya mendapatkan SKS magang dan saya berkesempatan untuk magang di 2 tempat. Satunya adalah lembaga yang relate dengan pemerintahan, satunya adalah lembaga yang non-relate dengan pemerintahan. Dan puji Tuhannya saya bersyukur saya tidak pernah mendapatkan masalah tentang ketidaksetaraan gender ini ya. Tetapi sebagai seorang trainee, saya sering banget mendengar keluhan ataupun cerita dari para staf atau pekerja perempuan tentang kasus itu. Misalnya yang paling sering saya dengar ya, itu tentang cuti melahirkan gitu. Dari Miss Jilin tahu nggak tentang cuti melahirkan? Selintas aja. Tahu sih, itu sangat menyedihkan banget ya, dimana perempuan tidak ditoleransi habis melahirkan harus langsung kerja. Padahal perempuan itu memiliki tugas di mana kita sebagai seorang ibu harus melahirkan, mengandung. Di mana pada saat itu kita itu pasti kondisi fisiknya turun, mentalnya juga turun. Di mana kita harus menjadi seorang ibu juga untuk anak-anak kita nantinya. Dan ini pastinya perlu istirahat yang cukup dan kita harus juga fokus ke anak. Jadi menurut saya hal ini perlu lebih diperhatikan lagi. Benar, tapi sebenarnya kayak cuti melahirkan ini sebenarnya baik ya. Namun memang di beberapa case, di beberapa tempat kerja di Indonesia, cuti melahirkan itu ada beragam gitu. Ada yang 1 bulan, ada pula juga yang 3 bulan. Ini diberikan kepada staf ataupun pekerja perempuan yang dimana sedang mengandung. Itu bisa diambil dari hamil ke 8 bulan sampai melahirkan. Cuman ya saya sih sedihnya beberapa teman kerja itu yang mereka cuti melahirkannya cuma 1 bulan. Dan itu sangat gimana ya, kayak mereka setelah melahirkan terus cuma merawat bayi mereka dalam waktu 1 bulan itu dan langsung kerja, dengan mereka yang mungkin masih dalam proses recovery tiba-tiba langsung diberikan kerjaan itu cukup menyedihkan gitu loh. Mungkin bagi yang lain baik ya, tapi bagi saya pribadi seperti kayak kasihan gitu loh kepada para kaum ibu gitu.
menurut Miss nih, ada nggak sih di Indonesia cuti buat pria di mana mereka harus merawat istrinya yang sedang baru hamil atau sedang melahirkan? Ya. Kalau saya pribadi belum pernah ya mendengar ada cuti yang diberikan secara khusus untuk pria yang baru yang ingin menemani atau menjaga anaknya setelah istrinya melahirkan. Karena saya tidak pernah mendengar tentang itu. Namun saya sering mendengarnya tentang kaum pria yang sengaja cuti untuk hal itu. Dan menurut saya sih hal itu baik ya, cuti untuk seorang ayah yang diberikan langsung sama perusahaan. Karena di beberapa kantor di luar negeri mereka mempunyai ketetapan seperti itu. Tapi di Indonesia sendiri secara pribadi saya belum mengetahui itu. Kalaupun ada, itu sangat baik ya. Karena seperti melihat kalau kondisi ibu yang baru melahirkan, terus juga suaminya diberikan kesempatan untuk cuti, even cuma berapa hari ataupun 1 minggu, itu sudah membantu semangat ibu itu gitu loh. Kan pasti melahirkan butuh tenaga yang luar biasa. Benar. Kan pasti stres ataupun capek. Kalau misalnya suami bisa diberikan kesempatan cuti sengaja oleh perusahaan, itu kan membantu juga. Benar. Oh iya, karena tadi aku terus yang ngomong nih, aku mau tanya dari sisinya Miss Papua Tengah, yang dimana mungkin kamu tahu nggak case-case ketidaksetaraan gender. Kalau di tempat pekerjaan kan belum ya, karena belum magang. Bagaimana dari pandangan kamu mengenai ketidaksetaraan gender yang mungkin terjadi di kampus kamu atau di lingkungan kamu sendiri? Nah, sejauh ini sih sebagai pelajar dan mahasiswa, saya tidak mendapatkan pengalaman di mana terjadinya ketidaksetaraan gender, karena di sekolah saya itu kami memiliki kesempatan yang sama, edukasi yang sama, kita bisa masuk organisasi yang sama, perempuan maupun laki-laki juga bisa jadi ketua dan lain sebagainya, dan hal itu harus terus ditingkatkan dan kita pertahankan. Nah, tetapi nih ada salah satu kasus yang pernah saya dengar di mana perusahaan itu tidak mau merekrut perempuan memiliki jabatan yang lebih tinggi lagi atau sebagai pemimpin, karena merasa perempuan itu makhluk berperasa dan tidak bisa memimpin dengan baik. Nah, menurut Miss gimana? Kalau menurut saya pribadi itu sangat menyedihkan ya, karena ya kita bisa tahu kenapa bisa terjadi, apalagi di Indonesia. Ya kita tahu sendiri bahwa negara kita masih banyak masyarakatnya yang menganut sistem patriarki. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Selain itu juga dari sepengetahuan saya, ini juga ada beberapa kaum pria yang menganut pemikiran man superior, di mana pria itu lebih berkuasa daripada perempuan. Jadi menurut saya itu sangat menyedihkan ya, karena mereka menilai perempuan bukan dari kerjanya ataupun dari talenta dan bakat, tapi menilai dari stereotip itu, dari fisiknya. Bahkan masa cuma karena perempuan memakai perasaan tidak bisa bekerja atau tidak bisa naik jabatan. Itu kan sangat menyedihkan sekali. Dari sini kita bisa tahu kan bahwa hambatan terbesar kesetaraan gender bisa terjadi di Indonesia, maksudnya masih belum bisa berjalan dengan baik, yaitu karena negara kita masih menganut itu dan juga mindset man superior itu. Jadi teman-teman, kita harus ingat lagi bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan salah satu tugas kita adalah saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Benar sekali, dan di sini juga aku mau nambahin bahwa saya mengajak teman-teman semua kita untuk saling mengedukasi diri. Kita, pria, wanita, laki-laki, perempuan, kita semua berharga. Kita memang memiliki peran dan haknya masing-masing. Misalnya, pria diberkati dengan fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan, ataupun juga perempuan diberkati dengan anugerah yang begitu besar, bisa melahirkan, bisa menyusui ataupun mengandung. Namun, kita harus tahu bahwa kita semua berharga dan kita memiliki hak yang setara. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Semoga podcast ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.